Seorang gembala yang baik memberi makan, melindungi, dan yang menyediakan perawatan terbaik untuk kawanan ternaknya. Ini memberi kita pandangan sekilas tentang hati seorang gembala sejati dan sukacita suatu komunitas yang bersatu kembali dengan anggota-anggotanya yang hilang. Gembala tidak hanya harus menjaga domba mereka siang dan malam. Gembala juga harus melindungi mereka dari serigala dan singa yang siap memangsa mereka dan dari medan serta badai yang berbahaya. Gembala umumnya memiliki kawanan besar domba ternak dan terkadang berjumlah ratusan atau ribuan ekor ternak. Suatu kebiasaan gembala adalah memeriksa dan menghitung jumlah dombanya tiap sore hari. Bayangkan betapa terkejut dan sedihnya hati dari seorang gembala bila mengetahui ada salah satu saja dombanya hilang. Apakah dia akan menunggu sampai besok untuk mencarinya? Atau apakah dia bertanya-tanya kepada gembala lain yang mungkin melihat dombanya yang tersesat? Tidak. Dia akan segera pergi mencari domba yang hilang ini. Penundaan walau 1 malam saja bisa berarti bencana yang menyebabkan kematian. Domba adalah makhluk yang sangat sosial. Domba yang terisolasi dapat dengan cepat menjadi bingung, cemas, dan bahkan frustasi. Dalam keadaan bingung, domba dengan mudah akan menjadi mangsa bagi serigala dan singa. Yesus adalah gembala yang baik. Ia mengawasi setiap langkah yang kita ambil. Apakah kita mengikutinya? Kesedihan dan kecemasan gembala berubah menjadi sukacita ketika dia menemukan domba yang hilang dan mengembalikannya ke kandang. Gembala mencari apa yang hilang ditemukannya. Pengajaran Yesus ini adalah suatu desakan bahwa orang berdosa harus dicari berulang kali. Betapa mudahnya kita untuk melupakan dan teralihkan dengan hal-hal lain, sementara yang terhilang menjadi mangsa serigala yang melahap jiwa-jiwa. Tuhan tidak bersukacita karena kehilangan, walau hanya seorang saja, tetapi menginginkan agar kita dibawa kembali dan dipulihkan untuk berteman dengannya. Itulah sebabnya seluruh komunitas surgawi bersukacita ketika satu orang berdosa ditemukan dan dipulihkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau seorang gembala saja akan meninggalkan 99 domba-dombanya yang tidak sesat untuk mencari satu domba yang terhilang, demikian juga Bapa di surga tidak ingin satupun dari anak-anaknya terhilang. Terhilang dapat terjadi karena tidak percaya Tuhan, terhilang karena ajaran yang sesat, terhilang karena terus berada di dalam dosa, maupun terhilang di dalam jerat yang ditebarkan oleh si jahat. Semua ini tidak diinginkan oleh Bapa di surga. Jika yang terhilang itu adalah anaknya yang telah dipilihnya, maka pasti dia akan cari hingga dimenangkan kembali. Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga ketika kita tersesat, Dia akan meninggalkan yang lain untuk mencari kita. Yang tersesat yang justru perlu diperlakukan khusus dan penjangkauan yang khusus. Tuhan tidak mencari karena prestasi rohani kita. Tuhan tidak mencari karena kita sudah melakukan banyak hal untuk Dia. Cara dunia yang memberikan penghargaan karena prestasi dan kehebatan. Ini semua adalah pengertian yang sangat berbeda dari pengertian pengampunan Tuhan. Tidak satu pun manusia yang diampuninya karena prestasi rohani. Bahkan tidak satu pun yang diampuninya karena potensi yang dimiliki untuk mengembangkan gereja. Tuhan hanya melihat salah satu domba yang dikasihinya sedang tersesat. Domba itulah yang dicari dan dibawanya pulang. Bagaimana dombanya bisa tersesat? Yang pertama adalah karena pekerjaan para gembala palsu. Mereka orang-orang upahan yang hanya mau mencari keuntungan pribadi. Mereka orang-orang yang sangat jahat, setan yang menyamar menjadi pelayan Kristus. Mereka adalah utusan iblis di dalam gereja Tuhan yang membuat para domba tersesat
dan menjauh dari kebenaran Tuhan. Yang kedua adalah domba yang tersesat karena dia memilih untuk mendengarkan dirinya sendiri dan menolak firman Tuhan. Merasa diri lebih pintar dari Tuhan dan merasa tidak memerlukan Tuhan. Domba Tuhan juga disesatkan karena hawa nafsunya dan keberdosaan yang membelenggu dan memperbudak dia. Yang manapun penyebab dombanya tersesat, Tuhan tetap mencari dombanya itu dan memanggil dia pulang. Mari kita belajar melihat kasih Tuhan kepada kita. Apakah alasan dia mengasihi kita? Dirinya sendiri. Itulah alasannya. Karena dia berbelas kasihan kepada kita, maka dia mengasihi dan memanggil kita sebagai anaknya. Apakah alasan dia mencari kita ketika kita terhilang? Mengapa dia tidak membiarkan kita terhilang? Membuang kita? Atau menghukum kita? Bukankah kita lebih pantas menerima hukumannya? Pemberontakan kita jauh lebih jahat daripada pemberontakan seekor domba yang tersesat. Kita telah melemparkan hinaan dan hujatan kepada Tuhan ketika kita berdosa kepada Dia. Tetapi Dia tetap melihat kita seperti seekor domba kecil yang tengah tersesat. Alangkah besarnya kesabaran dan kasih Allah. Kita bukan domba. Kita serigala buas yang lapar, siap merampok, mengoyak, dan membunuh siapapun demi kepentingan kita sendiri. Tetapi Tuhan mencari kita seperti seorang mencari domba, bukan serigala buas. Dia tidak datang dengan senjata dan jaring. Dia datang dengan seruannya memanggil kita pulang. Tuhan akan mencari dombanya yang hilang. Dia akan memanggil kembali melalui teguran firman-Nya. Apakah kita sedang terhilang? Setiap orang yang menjauhi Tuhan, menjauhi persekutuan, menjauhi kebenaran firman, menjauhi kehidupan doa yang intim dengan Tuhan, dia sedang terhilang. Celakalah orang yang terhilang tetapi dia tidak sadar kalau dia sedang terhilang. Diberkatilah orang yang sadar bahwa dia sedang hilang, dan kegelisahan hatinya yang akhirnya membuat dia kembali kepada panggilan Sang Gembala yang sedang mencari dia. Saat ini Tuhan sedang dalam misi penyelamatan untuk menyelamatkan kita dari kekuatan penghancur, dari dosa dan kejahatan. Apakah Anda mendengar suaranya dan mengindahkan nasihatnya? Apakah Anda mengikuti jalan yang telah Ia tetapkan, yaitu jalan yang menuju pada kehidupan dan bukan pada kematian? Kembalilah hari ini juga karena Dia mau mendapatkan kita, menggendong kita, dan bersukacita bersama-sama dengan seluruh pasukan bala tentara malaikat di surga, karena domba yang terhilang kini telah kembali ke dalam kawanan yang dipimpin oleh Sang Gembala yang agung, yaitu Kristus. Kiranya kita selalu berjalan dalam terang kebenaran Tuhan Yesus dan tidak pernah menyimpang dari kehadiran-Nya. Tuhan Yesus memberkati.